Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Dia ada dua frase ini ya, ada dua frase kata. Maliki Yaumiddin. Kata Malik itu ada dua cara membaca. Ya. Kalau kita yang pakai qiraah Imam Hafs, jadi cara baca Quran itu ada banyak ya, ada 7 qiraah sama. Kalau ikut imamnya ada 4 standar imam dalam membaca Al-Quran. Tulisannya sama, ya, tapi cara kita melafazkannya nanti beda. Ya, itu dan semuanya itu sahih, semuanya itu benar karena Rasulullah mengizinkan semuanya itu. Jadi semuanya itu di atas izin Rasulullah menggunakan cara baca seperti itu. Nah, salah satu kemudian cara baca yang berbeda, qiraah ya, yang sering kita rasakan di Belgia ini adalah terkait dengan standar kita di Indonesia. Kita ikut Arab Saudi. Di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, juga yang ada di Asia Tenggara, itu menggunakan standar Imam Hafs. Nah, ketika membaca ayat keempat ini, bedanya adalah kita membaca dengan memanjangkannya. Maliki Yaumiddin. Main panjangin. Maliki Yaumiddin. Malik. Sementara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berasal dari Afrika Utara, dari Maroko, Tunis, Aljazair, kemudian sebagian Mesir ya. Kalau Mesir itu karena 4 mazhab itu ada di Mesir semua. Nah, Mesir bagian selatan, ya, kemudian Libya sampai ke Maroko, yang sepanjang Afrika Utara itu, mereka menggunakan standar bacanya adalah Imam Warsh. Dan standar Imam Warsh, pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa mereka nggak pakai Bismillah. Itu dikeluarkan dari ini ya. Itu standar Imam Malik, itu dikeluarkan dari Al-Fatihah. Jadi apa itu mulai dari Alhamdulillah. Yang kedua, ketika baca Malik dipendekin. Maliki Yaumiddin. Kalau kita panjang. Maliki Yaumiddin. Kalau mereka enggak. Maliki Yaumiddin. Jadi, dua cara baca dan dua-duanya benar. Ya. Nanti jangan disalahin. Cuman kalau kita lagi belajar, pilih satu versi saja. Ya. Jangan nanti kecampur kita enggak. Kalau kita udah ngerti versi Hafs, Imam Hafs, yang bisa kita pakai di Indonesia, pakai juga di Arab Saudi ya, di Mekah, Madinah, pakai itu dulu. Itu udah ngerti, baru silakan belajar atau mengetahui cara baca yang lainnya. Ya, supaya nanti kalau kita ketemu imam, apalagi kita di Belgia, ketemu imam, kok malinya kok dipendekin. Berarti dia menggunakan cara baca Imam Warsh. Ya. Jadi yang satu dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, yang satu dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, uniknya, kalau kita terjemahkan kata Malik dengan Malik, itu ternyata dua kata yang maknanya beda. Ya. Tapi dua-duanya saling melengkapi. Ternyata dengan baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin itu saling melengkapi. Kalau kita menggunakan standar Hafs, Imam Hafs, yang sebelum kita baca, Malik dipanjangin ma-nya, itu artinya adalah penguasa. Yang menguasai. Ya. Jadi Malik berarti dia yang menguasai. Sementara kalau kita baca pendek menggunakan standar Imam Warsh, sebagai teman kita dari Maroko lah, paling gampang, mereka Malik dipendekkan Malik begitu, itu artinya raja. Ya. Jadi kenapa beda? Kadang-kadang di dunia ini kadang-kadang ada orang yang penguasa, tapi dia bukan raja. Ya, dia menguasai, tapi dia bukan raja. Dan sebaliknya, ada orang yang jadi raja, tapi dia nggak megang kekuasaan. Ya, dia dikontrol orang lain, tapi dia raja, gitu. Nah, bagi Allah itu dua-duanya ada pada dirinya. Dialah Allah Malik yang menguasai penuh, kekuasaan penuh ada di tangannya. Dia yang mengontrol semuanya atas kehendaknya. Di satu sisi dia juga Malik, dia juga adalah raja. Apa itu fungsi raja? Raja fungsinya adalah membuat peraturan. Fungsinya adalah membuat ketertiban, membuat aturan yang ditaati, membuat perintah, itu raja. Ya, saya buat perintah, saya buat aturan, kalian hidup di situ. Gitu. Maka hubungan kita dengan Allah itu adalah, di Quran berulang kali disebut, kita ini adalah abdun. Abdun artinya hamba. Ya, maka nanti di ayat berikutnya juga kita sebut, kita deklarasi diri, iyyaka na'budu, kepadamu kami menghamba. Jadi kalau kita tanya hubungan kita manusia dengan Allah itu apa? Itu hubungan antara tuan dengan hambanya. Hamba tahu ya, budak kalau gampangannya ya. Tuan dengan budaknya gitu. Ya. Jadi Allah itu penguasa mutlak kita, Allah pemilik mutlak kita.
Itu hubungan kita dengan Allah. Kita tuh di bawah gitu. Kita nih diatur total oleh Allah. Ya. Itu Malik, itu penguasa. Raja ya, raja. Jadi Malik itu yang menguasai, kemudian Malik itu rajanya raja. Ya, Malik Yaumiddin. Nah, itu fase pertama. Kata Malik. Boleh pakai Malik, boleh pakai Malik. Yang kedua, masuk ke penggalan yang kedua, Yaumiddin. Nah, kalau yaum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya hari. Ya. Yaum berarti hari ini. Ad-din, nah ad-din unik. Kalau din sendirian itu artinya aturan atau agama. Maka kita di surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya, din, kalau kita din sendirian itu artinya aturan hidup atau agama. Ya, tetapi kalau disambungkan dengan kata yauma, jadi satu paket kata ya. Kayak kalau gampangnya gini, rumah dengan sakit, rumah sendirian, rumah ya rumah, sakitnya sakit. Tapi kalau rumah sakit digabungin, itu menjadi satu frase, objeknya berbeda jadinya kan gitu ya. Nah, yaumiddin, kalau dikatakan yaumiddin digabung jadi satu, maka dia frasanya menunjukkan ke arah beda makna, bukan agama, tapi yaumiddin maknanya hari pembalasan. Atau yaumiddin, ya hari kebangkitan, atau bisa juga hari akhirat. Ya, jadi yaumiddin maknanya bisa kita terjemahkan sebagai hari pembalasan, yaumul jaza, bisa juga yaumul ba'ats sebagai hari kebangkitan, bisa juga disebut dengan yaumul akhirah, hari akhirat. Itu kata lain dari yaumuddin atau yaumiddin. Nah, di ayat tersebut Allah gambarkan dialah Allah Al-Malik yang menguasai, kemudian Al-Malik yang sekaligus dia adalah rajanya Yaumuddin, hari pembalasan atau hari akhirat. Nah, kenapa disebut dengan disebut Allah cuman hari akhirat? Emangnya Allah bukan raja, bukan penguasa di saat ini di dunia? Jawabannya Allah tetap penguasa di dunia ini. Saat kita mulai belum hidup sampai kita hidup sampai kemudian kita meninggal, tetap Allah rajanya, tetap Allah penguasanya. Tetapi kenapa dispesifikkan oleh Allah kemudian diingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang penguasa di pembalasan? Karena nanti Anda sebagai manusia saat kita hidup sekarang yang tidak mengakui bahwa Allah lah rajanya, bahwa Allah lah yang kemudian penguasanya, bahwa Allah lah yang kemudian berhak membuat peraturan untuk hidup kita. Maka Allah biarkan itu. Tetapi nanti di yaumil akhir, ketika yaumil ba'ats, ketika hari kebangkitan, ketika hari pembalasan terjadi, maka saat itu semua orang dibariskan. Ya, semuanya dibariskan. Di surah An-Naba Allah gambarkan suasananya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari itu ketika Ar-Ruh, Jibril, kemudian malaikat berbaris dengan sangat rapi. Dan kita semuanya akan dihasyar, akan dihimpun, akan dikumpulkan, diberdirikan di sidang saat itu. Saat itulah kemudian Allah di ayat lainnya Allah bertanya, mana dulu yang ngaku raja? Mana dulu yang mengaku penguasa? Mana yang dulu dia petantang-petenteng, menganggap dirinya berkuasa dan kemudian menzalimi orang lain? Semuanya nggak ada yang berani jawab. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Padahal itu nggak ada yang berani ngomong, semuanya diam, semuanya ketakutan, dan tidak ada yang ngomong kecuali yang Allah berikan izin untuk bicara. Ya, itu suasananya. Nah, kalau kita bicara Yaumiddin, kenapa ini diingatkan kita terus-menerus? Karena sesungguhnya inilah kehidupan yang sebenarnya. Ya, kehidupan sebenarnya. Di mana itu? Ya di sini, di tempat kita sekarang hidup. Kan kita bayangkan akhirat di mana kayak jauh. Enggak, akhirat itu di sini. Ya. Apa sih yang terjadi? Sederhananya, ketika kiamat itu terjadi, Allah perintahkan Israfil untuk kemudian meniupkan trompet. Yang terjadi adalah chaos, kekacauan massal, semua saling tabrakan, ya, langit terbelah, bintang jatuh, bumi hancur gitu ya, laut meluap, gunung-gunung diterbangkan kayak bulu dan seterusnya. Semua Allah wafatkan, semua Allah matikan. Kembali ke tanah sini, kembali ke tanah sini. Dan kemudian ketika Allah perintahkan Israfil untuk meniupkan yang kedua, semuanya akan Allah desain ulang. Ya, kalau ditanya akhirat di mana? Ya di sini. Kalau Bapak Ibu semuanya meninggalnya di Belgia, ya di sini di Belgia ini. Akhirnya di sini. Ya. Tanahnya, ya kita pinjak itu tanahnya sama. Tetapi, ya ada tetapi sudah Allah redesign. Alamnya sudah diubah. Maksudnya gini, itu kan dihancurkan. Kayak kita buat
bahan-bahan dihancurkan gitu ya. Ini kan kiamat itu kan dibentuk-bentukan gitu ya. Udah hancur semuanya, Allah tata ulang. Tapi kan barangnya masih di situ. Kalau manusia itu tulang ekornya masih di situ, tulangnya masih di situ ya. Yang nanti akan dibangkitkan itu dari situ gitu. Jadi ya di sini juga kita akan dibangkitkan, cuman sudah Allah ubah alamnya. Ya, sudah akan Allah ubah. Alamnya sudah akan Allah ubah. Itu yang kemudian kapan kejadiannya? Nah, di Al-Qur'an Allah gambarkan begini, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka itu melihat, mereka memandang ketika orang percaya dengan yaumul kiamah, seolah itu sangat jauh sekali. Oh, masih lama. Oh, tenang, masih. Padahal wa narahu qariban. Sementara kami melihatnya sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Itu bentar lagi. Saking bentarnya di surah An-Naziat ya, Allah gambarkan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu, ketika manusia melihat kejadian yaumul qiyamah itu, ketika manusia dikumpulkan yaumul mahsyar itu, apa komentar mereka? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Kami ini merasa nggak hidup di dunia kecuali hanya sesaat di waktu sore atau sesaat di waktu pagi. Kayak baru kemarin kita hidupkan, sekarang kita tiba-tiba sudah diadili. Gitu. Ya nggak usah nunggu akhirat lah, di dunia aja. Kita rasanya baru kemarin sampai Belgia ya. Sekarang udah berapa tahun di sini? Menikah. Kemarin perasaan baru nikah, baru belum lama deh gitu ya. Tiba-tiba sekarang udah berapa tahun kita menikah. Punya anak, kemarin perasaan baru melahirkan ya. Karena anaknya udah gede, udah pandai ngapain gitu. Jadi waktu itu terasa akan kita aja di dunia udah merasakan bahwa waktu itu sangat pendek. Ya, sangat pendek. Apalagi nanti di yaumul qiyamah. Ketika kita yaumul qiyamah kita memikirkan tentang hidup di dunia, teringat kehidupan dunia. Komentar kita yang Allah rekam dalam surah An-Naziat adalah ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu. Kami merasa nggak dihidupkan. Kami merasa itu nggak hidup di dunia illa ashiyatan aw duhaha. Kecuali cuma sesaat di waktu sore atau sesaat di waktu pagi. Cuma sesaat. Tiba-tiba kita harus disidang. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Bayangkan, satu harinya saja, ini ada dua versi ya. Sebenarnya kalau kita bicara yaumul akhirah atau yaumiddin itu durasinya itu beda-beda. Ya, tergantung orangnya. Ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu kalau nunggu antrian, terus ngantri itu panjang sekali. Sampai 5 jam nunggunya berdiri, kira-kira itu menyenangkan atau menyiksa? Bagi kita. Siksaan kan? Nunggu lama itu udah tersiksa. Ya. Nah, nanti yaumul mahsyar, kita bisa bayangkan, yaumul akhirah itu lamanya, di satu ayat Allah gambarkan, al-yauma, satu hari itu, kana miqdaruhu, hitungan standarnya, khamsina alfasana. 50 tahun. Khamsin 50 alfasana. 50.000 tahun. Alf itu 1000. Satu hari di akhirat itu panjangnya, lamanya setara dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi kita di dunia ini sehari nggak? Nggak ada sampai sehari. Ya, untuk versi hitungan akhirat. Di sisi lainnya, di ayat lainnya, ada lebih pendek. Di surah As-Sajdah, yauman kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Pada hari itu, satu hari akan kalian rasakan seolah-olah 1000 tahun atau setara dengan 1000 tahun sebagaimana hitungan kalian. Kalau pakai surah As-Sajdah ini, berarti umur Nabi Isa berapa tahun? Umur Nabi Isa. Masih ingat ya? Kita kan sekarang pakai Masehi, betul ya? 2020. 2020 itu ngitungnya dari mana sih? Itu kan ngitungnya semenjak Nabi Isa lahir. Ya makanya disebut tahun Masehi kan? Karena hitungan 2020 itu dihitung sejak Nabi Isa lahir. Kalau Hijriah, tahun Hijriah, itu dihitung sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tahun 1 Hijriah. Kalau tahun 1 Masehi, dihitung dari semenjak Nabi Isa lahir. Jadi kalau kita pikir-pikir,
versi standar hidup kita pakai hitungan Masehi, dunia ini sebenarnya bisa lahir sampai sekarang itu baru berapa hari? Karena satu hari setara dengan alfasana 1000 tahun dalam hitungan kalian mimma ta'udun, maka kalau kita hitung pakai standar ini, pakai standar hari akhirat itu, ternyata dunia ini sejak Nabi bisa lahir sampai sekarang baru 2 hari. Bayangin. Itu belum masuk nerakanya. Kalau masuk nerakanya itu udah nggak ada batasnya, abadan gitu. Abadan selama-lamanya. Nah, sidangnya saja nggak tahu sidang kita berapa lama. Kalau kita sidang dapat 10 hari saja, berarti 10 kali 1000 tahun. 10.000 tahun kita sidang berdiri di situ nungguin pemeriksaan. Dan yang disidang adalah semua kasus kita dari akhir balik sampai kita meninggal. Itu akan diperiksa satu persatu. Ya. Jadi Yaumul Mahsyar itu sudah siksaan sebenarnya. Maka Rasulullah ingatkan ketika ada sahabat ngumpul, 10 orang sahabat ngumpul, kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW dan menaikkan sebuah pertanyaan yang diwakilkan oleh Umar bin Khattab ya. Maka ada seorang sahabat yang kemudian penasaran dan bertanya, sahabat Ansor, man akyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Rasul, orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia itu siapa? Maka Rasulullah faqala beliau menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang paling banyak mengingat kematian. Satu, ingat dulu. Yang kedua, wa asyadduhum isti'dadan. Kemudian mereka bersungguh-sungguh. Asyaddun itu artinya bersungguh-sungguh, isti'dadan lahu. Dia bersungguh-sungguh menyiapkan bekal untuk bertemu dengan hari itu. Ulaika hum al-atyas. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Zahabu bisyarafid dunya. Dia kemudian pergi membawa kemuliaan dunia. Wa karamatil akhirah. Dan juga dia membawa kehormatan kemuliaan akhirat. Ya. Jadi itulah orang pajak. Siapa sih yang pajak itu Rasulullah? Orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Orang paling banyak mengingat kematian. Satu. Yang kedua, bukan sekedar ingat ya, tapi dia juga bersemangat mengumpulkan bekal untuk bertemu kematian. Ini orang yang paling cerdas. Maka para sahabat itu mereka sadar diri. Saya ini nggak ahli, nggak bisa semua amal saya kerjain. Maka biasanya para sahabat kebiasaannya adalah mereka punya apa yang disebut dengan amal unggulan. Ya, amal unggulan. Contoh. Kita kenal Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Pernah dengar namanya ya? Namanya jadikan sekarang jadi status ya, maksudnya gini. Muadzin seluruh dunia itu dikasih nama Bilal. Bilalnya siapa nih? Gitu ya. Sebenarnya itu diambil dari nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu apa keutamaan beliau? Amal beliau yang paling serius. Ternyata bukan adzan ya. Meskipun dia statusnya di kalangan sahabat adalah muadzin Rasulullah, tukang adzannya Rasul, tapi itu bukan amal utama yang beliau pegang. Karena suatu masa pernah Rasulullah SAW dalam tidurnya bermimpi. Dan dalam mimpi itu dia mendengar suara sendal. Dan dia tahu, beliau paham, itu suara sendal gaya jalannya Bilal. Ya Rasulullah itu gini, Rasulullah itu saking dekatnya dengan sahabat, sampai beliau tuh sampai apal suara sendalnya. Jadi kalau bunyinya tek tok, oh Bilal datang. Ini suara sendal Bilal. Ya, oh cukuk, oh ini Umar datang. Ya, oh ini Abu Bakar yang datang. Jadi saking dekatnya Rasulullah dengan para sahabat ini, sampai ke suara sendalnya pun dia hafal. Ini suara sendal siapa yang datang? Ya kalau kita sekarang mungkin pakai suara mobil ya kalau di luarnya. Kalau mobilnya din, oh ibu A datang ya. Oh ibu B datang. Saking dekatnya gitu ya. Jadi Rasulullah dengan para sahabat itu saking dekatnya beliau sampai gaya jalannya sahabat dia hafal. Bunyi langkahnya tak itu beliau hafal. Kalau gaya langkah begini, jalan begini, ini gaya Bilal. Dan dalam suatu hari, beliau pernah bermimpi malam-malam mendengar suara sendal di surga. Dan mimpi Rasulullah mimpi yang benar. Ya. Maka paginya beliau panggil Bilal, diinterogasi, ditanya. Ya, sini. Ini bahasa saya, bahasa hadisnya nggak begitu detailnya. Bilal, amal apa yang paling kau jaga dalam hidup ini, sehingga tadi malam aku bermimpi mendengar suara terompahmu, mendengar suara sendalmu di surga. Ya, Bilalnya masih hidup. Itu suara sendalnya dari surga. Sendalnya dari surga. Berarti orangnya kan ada orangnya ya. Kalau kita ada mobilnya kan ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, ini
mobil kok udah nggak mungkin datang sendiri gitu. Nah, Bilal itu sendalnya dari surga. Maka kemudian Rasulullah nanya, Bilal, amal apa sih yang paling kau seriusin? Sehingga tadi malam aku bermimpi mendengar suara sendalmu di surga. Apa jawab Bilal? Apakah azan? Bukan. Ya, ternyata kata Bilal, ya Rasul, tidak ada amal dalam Islam ini yang paling aku jaga betul-betul, ku perhatikan betul-betul kecuali satu hal. Aku senantiasa berusaha untuk berwudu, menjaga wudu ya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Itu kalau ada sholat sunnah wudu itu Bilal yang inisiasi. Ya, Bilal yang menginisiasi. Beliau yang membuat kebiasaan baru sendiri, dan itu diperkenalkan oleh Rasulullah. Bahkan itu dia di Allah surga ya, maksudnya dengan amal itu. Jadi amal utama Bilal bukan muadzin. Meskipun dia tak merasa kayak muadzin. Amal utama Bilal yang beliau jaga betul-betul adalah menjaga wudu. Kemudian setiap wudu beliau selalu melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itu yang dijaga betul-betul oleh Bilal bin Rabah. Ya. Itu Bilal. Sahabat yang lain gimana? Utsman. Utsman ibu tahu ya? Khalifah ketiga ya, khalifah ketiga, dan keutamanya adalah harta. Beliau bisnismen. Ya, bisnismen yang sangat sukses. CSM sama Abdurrahman Ibn Auf sama, itu bisnismen sukses. Ya. Beliau tahu kelebihan saya, Utsman itu. Kelebihannya adalah bisnis. Dia jago bisnis. Ya, karena jago bisnis, hartanya melimpah, sangat banyak. Kalau ibu tahu, sampai detik ini, mungkin udah pernah baca ya, sampai detik ini ada sahamnya Utsman Ibn Affan di Madinah. Sampai hari ini. Ceritanya dulu kalau ibu pernah baca, dulu ada sumur dan lahan sekitar sumur itu milik Yahudi. Ya, saat itu jadi musim paceklik, susah air, sumur itu masih ada airnya di Madinah ya, di Madinah. Maka waktu itu kemudian apa yang dilakukan Utsman? Utsman membeli sumur yang ada di situ dari Yahudi itu dengan harga sangat mahal, serta negosiasi yang berat. Akhirnya dibeli oleh Utsman, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Sumur dan lahan sekitarnya, kebun kurma. Ya. Nah, karena ini tanah wakaf, ingat tanah wakaf nggak boleh dimiliki personal. Tanah wakaf statusnya tetap tanah wakaf. Tidak boleh dialihkan menjadi tanah pribadi. Maka apa terjadi? Sampai hari ini, tanah itu, dan sumur yang ada di situ, tanah itu dijadikan kekebunan kurma, kemudian disimpan uangnya, sampai detik ini ya, sampai saya bicara ini, itu disimpan, hasil kebun kurma itu disimpan di rekening, di bank, atas nama Utsman bin Affan. Sampai hari ini. Ya. Kemudian disimpan di rekening sama Utsman bin Affan, kemudian dikelola oleh badan wakaf, sepertiga untuk dikembalikan jadi modal, sepertiga untuk operasional, dan sepertiga digunakan untuk wakaf, untuk apa namanya, bantu orang miskin, bantu pokoknya untuk keperluan dakwah dan seterusnya. Pokoknya digunakan untuk amal. Sampai hari ini, bayangin. Itu bisnisnya sukses namanya Utsman bin Affan. Sampai detik ini, beliau masih sedekah. Sampai detik ini. Karena tanah yang beliau beli zaman Rasulullah 14 tahun yang lalu, itu sampai hari ini masih dikelola badan wakaf, dan uangnya masih disimpan atas nama Utsman bin Affan. Kalau ada ditanya sahabat Rasulullah yang punya rekening bank, itu Utsman bin Affan. Sampai hari ini. Ya. Yang lainnya bahkan nggak ada yang punya rekening bank. Dia yang punya rekening bank sampai detik ini karena namanya masih tercatat di rekening bank untuk pengelolaan harta warisan wakafnya beliau itu sampai detik ini. Ya, itu Utsman bin Affan. Beliau hebatnya di sisi wakaf. Kelebihannya di sisi bisnismen, banyak hartanya, dan dengan harta itu kemudian beliau tahu potensi saya adalah harta. Maka kemudian beliau sungguh-sungguh menjadikan harta itu modal untuk masuk surga. Apa yang dilakukan oleh beliau? Pada suatu kesempatan menjelang perang Tabuk, itu perang yang susah karena perang Tabuk itu, jadi ceritanya gini, setelah Fathu Mekah dan seterusnya, di akhir menjelang kematian Rasulullah, itu ada ancaman dari Romawi. Ya, Romawi yang waktu itu merasa mulai ada kekuatan baru di tanah Arab, itu terancam. Ya, jadi sebelum kekuatan membesar, ini ya politik internasional kan, sebelum kekuatan membesar membahayakan kekuatan kita, maka apabila Romawi kemudian menghimpun pasukan dan orang-orang Arab yang masih dalam kekuasaannya untuk kemudian siap menyerang Madinah karena Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah kan berinisiatif, daripada kita diserang, kita yang menyerang duluan. Maka terjadilah namanya perang Tabuk gitu. Ya, jadi Tabuk itu unik. Nah, saat itu ancaman terjadi dalam keadaan Madinah, dalam keadaan paceklik. Ya, dalam musim panas, paceklik, tetapi kormanya udah mau dipanen, bentar lagi panen korma ya. Bentar lagi panen korma. Jadi udah mau siap panen lah, kita bilang musim panen gitu. Jadi sahabat ini pergi dalam keadaan dilema.
satu sisi pergi dalam keadaan susah karena waktu memang paceklik, uang modalnya susah. Di sisi lain, kebun kurmanya udah mau panen bentar lagi. Ya. Itu suasana perang Tabuk. Maka dalam keadaan paceklik itu Rasulullah memotivasi para sahabat untuk ngumpulin modal untuk menghadang pasukan Romawi itu. Ya. Rasulullah memotivasi sahabat untuk bersedekah, berinfak, untuk menyiapkan bekal untuk menghadap pasukan Romawi itu sebelum mereka datang menyerang Madinah. Terus apa yang terjadi waktu itu? Rasulullah motivasi, maka para sahabat kemudian berinfak. Utsman mikir begini, Rasulullah butuh berapa dananya untuk pasukan Tabuk ini perlu berapa kira-kira modalnya? Ya. Apa yang Utsman? Prinsip pokoknya kalau Rasulullah masih ngomong, Rasulullah masih memotivasi sahabat, itu berarti Rasulullah masih butuh. Ya, masih butuh dananya. Kira-kira begitu ya. Kayak kita mau masjid sekarang. Masih diumumkan berarti masih butuh dananya. Ya. Selama Rasulullah masih ngomong, berarti masih butuh. Yang dilakukan oleh Utsman, kalau Rasulullah masih ngomong, saya akan terus tambah infak saya. Jadi Utsman, oke, Rasulullah, saya siapkan 100 kuda. Rasulullah masih motivasi, berarti masih kurang. Ditambah lagi 300. Tambah lagi. Sampai kemudian Rasulullah stop. Rasulullah kemudian menghentikan motivasinya. Artinya cukup modal, untuk berangkat cukup. Ya. Apa yang dilakukan Utsman? Beliau waktu itu berinfak. Infaknya 800 dalam riwayat itu, 800 ekor unta. 800 ekor unta, lengkap dengan isi-isinya. Jadi unta bukan cuma unta nganggur, tapi unta dengan perbekalan yang, kalau lihat unta kan ada ini ya, ada perbekalannya itu. Lengkap dikasih itu. Ya. Kemudian plus tambah 200 ekor kuda. Tambah makanan, tambah pokoknya semua tambah. Saking banyaknya Utsman berinfak waktu itu, apa komentar Rasulullah? Mulai hari ini tidak akan ada lagi yang membahayakan Utsman. Mau ngapain ya Utsman, maka dia sudah dijamin menjadi sahabat yang pasti masuk surga. Ya. Saking banyaknya infaknya waktu itu. Tapi apakah Utsman kemudian berbahagia? Udah pasti masuk surga, ngapain? Enggak. Utsman enggak kemudian udah pasti masuk surga nih, serah ngapain? Enggak. Dia tetap kemudian dalam ketaatannya. Meskipun sudah dikabarin masih hidup, sudah dikabarin bahwa beliau termasuk orang yang ahli surga. Saking banyaknya, istilahnya infaknya waktu itu udah nggak masuk akal gitu ya. Udah melebihi standar waktu itulah gitu. Ya, saking banyaknya. Ini Utsman. Jadi ada Bilal yang tadi beliau tahu potensi diri. Kalau Bilal disuruh, Bilal sedekah, lu nggak akan bisa sebanyak Utsman karena beliau tahu potensinya bukan di situ. Ya, Bilal berusaha untuk dapatkan surga dengan jalan beliau menekuni amal pribadi, yakni tadi menjaga wudhu dan suasana wudhu. Itu yang beliau mampu dan beliau merasa ringan di situ, maka beliau seriusin itu. Sementara Utsman bin Affan, Allah lebihkan beliau dalam hal bisnis. Maka beliau kemudian bersungguh-sungguh menjadikan harta yang ia miliki itu menjadi modal untuk mendapatkan jaminan surga. Dan beliau dapatkan itu, meskipun belum meninggal. Sudah dapatkan jaminan surga sebelum meninggal. Ya, saking banyaknya beliau berinfak. Dan itu bukan salah satu infak ya. Itu salah satu episode infaknya Utsman bin Affan, saking banyaknya. Dan episode lain tadi yang saya ceritakan di awal, ketika beliau membeli sumur Yahudi yang sangat mahal itu, beserta tanah sekitarnya, dan sampai hari ini statusnya wakaf atas nama beliau sampai detik ini. Itu saking dahsyatnya infaknya Utsman bin Affan. Jadi sahabat ketika menyikapi Malik Yaumiddin, bahwa kita akan bertemu dengan namanya Yaumiddin, hari yang sangat berat, hari yang akan kita sidang, ayauma nakhtimu ala afwahim, hari itu Allah kunci mati lisan-lisan. Kemudian wa tukallimuna aydihim, maka Allah perintahkan tangan yang ngomong, silakan. Mulut diam, tangan yang ngomong. Maka tangan tidak akan berdusta, dia akan mengatakan apapun yang dia lakukan. Ya. Sampai-sampai di ayat lainnya kemudian diri kita protes kepada tangan. Tangan, kenapa engkau bicara sesuatu yang seharusnya engkau sembunyikan? Itu membahayakan kita. Ya. Apa jawaban tangan waktu itu? Demikianlah Allah kemudian menjadikan saya berbicara. Saya tidak diberikan kemampuan untuk berbohong. Saya harus bicara apa adanya, jujur apa yang saya rasakan, apa yang untuk apa saja ini yang akan saya ceritakan utuh, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Ya. Bahkan kita akan protes dengan tangan kita sendiri. Watasyhadu arjuluhum, dan pada hari itu kaki kita menjadi saksi. Tangan akan mengatakan, ya Allah saya diajak begini, saya disuruh begini, saya begini, terus diceritakan begitu, dan kaki menjadi saksinya. Benar ya Allah, betul saya saksinya. Terus seperti itu. Sampai kita pun merasa kemudian gelisah dengan ucapan tangan kita sendiri. Itu yang akan terjadi di Yaumul Mahsyar. Untuk menghadapi itu, para sahabat kemudian solusinya dengan punya amal unggulan. Ya, punya amal unggulan. Jadi Bilal tadi amal unggulannya dengan menjaga wudhu dan kemudian suasana wudhu.
terus seperti itu sampai meninggal. Kemudian Utsman tadi amal mulanya dengan cara bersedekah sebanyak-banyaknya karena dia tahu beliau dibakar di situ. Nah, sekarang kembali ke kita. Ya, kan terakhir kita. Kalau kita gimana? Ya. Kematian itu sudah sangat-sangat dekat. Innahum yarawnahu ba'ida. Kalian melihat tuh kayak jauh banget gitu. Wa narahu qaribah kata Allah. Kalian melihat tuh dekat banget. Itu bentar lagi. Persiapan kita apa? Masih mau surga? Mau. Nah, sekarang surga yang mana yang kita masukin? Jangan pede dulu masuk surga. Surga yang mana dulu? Tahunya dari mana? Dari amal yang kita seriusin gitu. Nggak usah banyak-banyaknya. Yang wajib kita kerjain, tapi kita punya satu amal gitu ya. Punya satu amal yang kita serius di situ. Ya, serius di situ. Kok kayak berat-berat ya? Enggak, ada yang piringan lagi. Mungkin ingat ya kisahnya seorang sahabat yang nggak terkenal. Orang nggak terkenal. Ya. Tapi Rasulullah waktu nongkrong dengan sahabat-sahabat lainnya, beliau mengatakan, bentar lagi datang kepada kalian ahli surga. Datang seorang laki-laki nggak terkenal, orang biasa-biasa saja gitu, biasa saja. Datang jagonya basah, nenteng sendal. Yang dulu kan masuk masjid pakai sendal, karena masjid dari pasir, pakai sekarang pakai marmer ini, pasir, buat nenteng sendal. Sampai lihat semua orang pintu tungguin siapa ini. Dia datang, masih nggak yakin. Di kesempatan lain Rasul bilang akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Semua lagi lihat lagi. Ini di episode lainnya, dia lagi yang datang. Sampai 3 kali berturut-turut. Sehingga sahabat lainnya penasaran, ini orang amalnya apa sih? Rasulullah bilang sampai dia ahli surga. Tapi dia nggak tahu ya, dia nggak tahu. Maka sahabat itu pura-pura kemudian punya masalah dengan keluarganya. Ya saya lagi ada trouble nih, boleh nggak saya nginep bentar ke rumahmu sementara? Tapi silakan, ada masalah. Karena dalam Islam itu tamu itu dimuliakan. Cuma dalam waktu 3 hari, 3 hari. Tamu itu 3 hari yang dimuliakan. Selebihnya sedekah. Kalau 3 hari ini adalah perintah Allah, muliakan tamu. Selama 3 hari ya, maksimum 3 hari. Setelah 3 hari itu sedekah. Ya. Maka dia nginap 3 hari. 3 hari diperhatikan oleh investigasi cerita ini. Nginap di rumahnya. Lihat sholatnya biasa-biasanya. Biasa sahabat maksudnya. Qiyamulnya biasa-biasa saja. Nggak tahu gimana. Baca Qurannya biasa. Pokoknya dari amal zahir itu nggak ada yang istimewa dibanding sahabat-sahabat lainnya. Bagaimana mungkin dia dapat jaminan surga sementara amalnya biasa-biasa kayak gini. Hari ketiga akhirnya beliau udah hopeless, gagal investigasinya, lalu kemudian buka cerita. Kalau kita bahas kita sekarang pakai bro gitu ya. Bro, sorry bro. Kenapa? Sebenarnya saya nggak ada masalah dengan keluarga saya. Terus, kenapa nginap di sini? Begini ceritanya. 3 kali Rasulullah bilang akan datang kepada kalian ahli surga. Dan 3 kali itu pula yang datang adalah kamu. Maka saya ingin tahu, amal apa sih yang engkau jaga betul-betul sampai kemudian dapat jaminan surga seperti itu? Yang ditanya juga bingung, amal apa ya? Kata beliau, ya ibadahku seperti yang kau lihat gitu. Nggak ada yang spesial. Ya. Sampai kemudian udah. Jadi apa ya? Sama-sama bingung. Ya. Nah, ketika si teman yang tadi mau pergi, baru dipanggil lagi. Bentar. Saya punya satu kebiasaan. Mungkin itu. Apa kebiasaannya? Saya tidak mungkin tidur. Ya. Saya tidak mungkin tidur kecuali hati saya sudah memaafkan semuanya. Saya tidak akan berani tidur kecuali saya sudah siapapun yang berbuat salah pada saya hari ini. Siapapun buat hilap dengan saya, menyakiti perasaan saya, apapun itu, kecuali sudah saya maafkan semua. Saya tidak mau tidur kecuali saya sudah maafkan. Salah apapun orang itu pada saya. Dan itu setiap malam seperti itu. Sebelum saya tidur selalu saya maafkan. Kemudian saya doakan orang-orang yang saya kenal itu akan kebaikan untuk mereka. Saya maafkan. Pokoknya saya nggak mau tidur kecuali saya sudah memaafkan. Kata sahabat ini, saya yakin itulah amal yang membuat engkau dijamin masuk surga. Ya, jadi hati yang bersih. Hati yang kemudian tidak ada dengki, tidak iri, tidak ada marah, tidak ada emosi, kecuali dilepaskan semua dimaafkan. Emosi wajar, ini bagian daripada fitrah kita. Tetapi bukan untuk dituruti, tapi kemudian dikendalikan, ya, kemudian dimaafkan. Itu yang dilakukan sahabat tadi. Ya. Nah, ibu-ibu sekarang mau pilih yang mana? Sesuai dengan kita masing-masing. Di antara episode hidup kita ini, mana sih amal yang kemudian ingat waktu semakin dekatnya? Apalagi kalau udah umur 40-an ke atas, ini sudah Rasulullah bilang tuh 40 itu umur stabil. Umur apa namanya? Orang kalau umur 40, ini standarnya umum ya, tapi bisa jadi pengecualian. Standarnya orang ketika umur 40 itu sudah masa stabil. Maksudnya gimana? Dia sudah pada susah untuk kemudian berubah drastis lagi. Ya. Di umur 40. Maka
kita sudah masuk umur 40, bisa mungkin kita sudah pastikan bahwa yang ada pada diri kita adalah hal baik-baik gitu. Ya. Karena biasanya itu akan terbawa sampai meninggal. Ya, di umur 40-an. Maka sebisa mungkin pastikan di umur 40 kita yang tidak ada kita mikir yang baik-baik. Karena kalau ada yang buru-buru takut susah menghilangkannya, itu susah. Ya, menghilangkan susah. Nah, kita sekarang waktu semakin mendekat, ya kematian itu pasti setiap kita nggak ada yang berani nggak akan ada yang ketika tanya apakah kita mati, semua pasti menjawab pasti mati. Ya. Kalau tanya kapan, nah itu kemudian orang wah mungkin masih jauh. Benar seperti itu. Padahal Allah gambarkan wa narahu qariba. Kami itu sudah sangat dekat banget. Kita kalau udah tahu nih apa namanya, ini event besar ya, event besar, ada kematian, memutus semua nikmat. Seandainya kita bayangkan saja dalam kehidupan kita ini, kita dikabarkan besok akan meninggal, apa yang kita lakukan? Ya. Atau inilah dokter, kita seandainya kita dikasih sakit, ujian sakit oleh Allah, dan dikabarkan ini secara biologis umur ibu sisa 1 bulan lagi. Oh kelamaan, sisa 1 hari lagi. Apa yang kira-kira kita lakukan? Pasti hari itu udah kita nggak mau makan, ya nggak mau minum gitu. Pokoknya nih besok mati, jadi udah hari itu fokus sekali gitu ya. Fokus sekali pokoknya dalam 24 jam ini apa yang saya kayak panik gitu, apa yang saya siapkan, harus gini. Nah suasana itu kalau bisa kita bawa seperti itu. Ya, kita membayangkan seolah kalau kita sholat, ini sholat kita terakhir gitu. Bahwa besok kita akan mati gitu. Maka kita akan serius untuk kemudian nggak terlalu banyak menyibukkan diri kita dengan pikiran dunia gitu. Bukan berarti kita beramal dunia ya, kita wajib beramal dunia, tapi itu kita jadikan itu sebagai modal untuk ke akhirat. Ya. Jadi orientasi kita orientasi akhirat. Maka kita mikirnya, ini kalau saya gini Allah marah nggak? Kalau sini Allah suka nggak? Apa yang Allah suka itu kita kejar, apa yang Allah marah itu kita hindari gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi seperti sahabat, ada amal yang diseriusin. Amal yang jaga betul-betul gitu. Pilih. Amal apa di antara hidup kita ini yang kemudian kita yakin dengan itu kita masuk surga. Ya. Kita pilih. Ya. Itu mana maliki yaumiddin. Dialah Allah penguasa, dialah Allah rajanya hari pembalasan, dan itu hari pembalasan itu akan segera terjadi. Ya. Sudah sangat dekat dengan diri kita. Maka segera siapkan diri kita masing-masing. Pastikan setiap amal kita, ya, udah, ibu, kalau ini bayangkan ya ibu ya, besok dikatakan ibu meninggal, masih sempat mikir mau beli mobil lagi? Nggak sempat. Mau mikir lagi, belikan saya cincin dong, mau meninggal besok, nggak ada orang seperti itu ya. Belikan saya kalung baru deh, nggak ada. Buatkan saya rumah baru, udah nggak sempat. Ya. Jadi kalau kita dikabarkan besok meninggal, maka kita tadi serius. Apa nih bekalnya? Ya. Nah, sebisa mungkin ketika kita baca Maliki Yaumiddin, suasana kita adalah kita akan segera bertemu dengan itu, dan kita akan segera ditanya oleh Allah tentang itu. Ya, semua nikmat, pada hari itu semua nikmat yang kita rasakan, semua nikmat yang kita gunakan, semua fasilitas hidup yang kita pakai, semuanya akan ditanya dengan sangat detail. Bukan sekedar yang haram, yang halal pun akan ditanya oleh Allah dengan sangat detail. Ya. Maka oleh karena itu sebisa mungkin kali semua akan ditanya ya. Dan semakin banyak kita kumpulin, semakin banyak nikmat yang kita manfaatin, maka semakin banyak pertanyaan akan diberikan kepada kita. Ya. Maka kita harus siapkan diri dengan situasi itu. Nah, kembali saya akhiri. Semoga dengan membaca Malik Yaumiddin kita langsung terbayang. Dialah Allah, ya, dialah Allah yang kelak ini rajanya Yaumil Qiyamah. Ini yang menguasai kiamat, dan di sana kita akan ditanya setiap orang. Bukan lagi pada hari itu kita udah nggak peduli dengan anak kita, udah nggak peduli suami kita, udah nggak peduli dengan siapapun. Kita hanya mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Ya, itu gambaran soal seperti itu saking paniknya. Maka pastikan kita jadi orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Ya, siapkan bekal kita. Ketika kita kemudian berinteraksi dengan manusia, pastikan itu interaksi yang membuat Allah senang. Interaksi yang akan membuat yang akhir kita ringan hisabnya. Interaksi yang akan membuat berbuah surga. Ya. Kita kemudian, jadi apa yang kita lakukan itu ini, ibadahnya ada dua, makdoh dan makdoh. Yang makdoh tentu sholat, puasa itu, tapi bukan cuma itu ibadah. Tersenyum pada orang itu ibadah, melayani orang baik itu ibadah, berkhidmat kepada suami itu ibadah, kemudian memelihara anak, mendidik anak itu adalah ibadah, dan jadikan itu benar-benar ibadah gitu. Bismillah, tadi kembali ke ayat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, apa yang saya lakukan sekarang ini adalah ibadah saya. Ya, ini adalah ibadah saya. Ini yang akan saya pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah.
maka kita siapkan betul-betul di kita. Pastikan tidak ada episode hidup kita. Perhatikan betul-betul ya. Bayangkan besok kita mati. Maka pastikan setiap episode hidup kita itu episode yang kelak nilainya positif di akhir, sesuatu yang kemudian kelak kita banggakan, sesuatu yang kemudian di akhir kita siap untuk pertanggungan sebaik-baiknya.